Nah, ini lebih cenderung disebut dengan salafi politik. Jadi salafi itu nanti ada salafi politik, ada salafi puritan, ada salafi jihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Dang Sanak yang konsen pada pembinaan mu'allaf di Kalimantan Selatan, yang juga Rektor UIN Antasari, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzi Asri, beserta seluruh pengurus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, bapak-bapak pimpinan daerah cabang sekota Banjarmasin, dan ibu-ibu sekalian dari Aisyah, mungkin wilayah, daerah, dan cabang sekota Banjarmasin, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian bulanan yang diadakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya, sampai hari ini, hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1438 Hijriah, kita diberikan kesempatan untuk menyantap hidangan yang Allah siapkan bagi kita dengan memaksimalkan segala aktivitas yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi kita bersyukur menyaksikan salah seorang saudara kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan, mungkin beliau tinggal di dekat masjid, sering mendengar tausiah, sering mendengar azan, dan juga kemudian tergugah hatinya membuka YouTube keislaman. Dan pada hari ini secara resmi tadi sudah dibimbing oleh Ketua Yayasan Dang Sanak masuk ke dalam agama Islam tanpa paksaan, tetapi atas kesadaran sendiri. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin, dan kepada kita yang ada di sini mempunyai tanggung jawab untuk membina saudara-saudara kita yang baru, yang dalam Islam disebut dengan mu'allaf, yang perlu dibesarkan dan dikuatkan hatinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan sebuah topik yang seksi bagi warga Muhammadiyah Kota Banjarmasin, karena di era medsos ini ternyata apa yang kita lakukan di sini juga diketahui oleh kawan-kawan dan orang yang jauh dari tempat kita. Pada saat saya di Jakarta di pengajian Ramadan, saya disapa, "Wah, pimpinan daerah Kota Banjarmasin tuh galak juga ya," katanya. "Ada apa, Pak?" Itu kan ada edaran yang menyerukan agar masjid-masjid Muhammadiyah selektif di dalam memilih mubalik. Jangan
memanggil ataupun memberi kesempatan kepada dai salafi untuk menyampaikan tausiah di Masjid Muhammadiyah. Kalau tidak salah seperti itu kata. Oh iya ya Pak, saya bilang. Jadi ternyata Banjarmasin itu pimpinan daerahnya mempunyai perspektif tentang Muhammadiyah dan Salafi ini. Nah, oleh karena itu mungkin juga maka pada hari ini kajiannya ini seperti main bola ini. Muhammadiyah PS Salafi. Atau seperti tinju gitu kan, antara Muhammad Ali vs musuhnya yang lain. Tapi tentu saja pada kesempatan ini kita akan mengkaji agar kita paham, ya, kita mengerti di mana kedudukan kita. Ya. Memang setelah jatuhnya rejim Soeharto yang disebut dengan rejim Orde Baru, kemudian kita masuk ke era reformasi ini, bermunculan beragam pemikiran, beragam ideologi dalam aspek sosial budaya, termasuk juga dalam pemikiran keagamaan yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya, yang kadang-kadang kita sulit untuk mentipologikannya, karena antara yang satu dengan yang lainnya saling berhimpitan atau bahkan beririsan. Artinya kalau beda-beda itu beda-beda tipis. Ya. Itu kata siapa itu beda-beda tipis itu? Kayaknya di TV itu. Ya. Nah, misalnya ada tradisionalis, kemudian ada tradisionalisme, modernis, ada tradisionalis, neotradisionalisme, modernis, neomodernisme, kemudian fundamentalis, neofundamentalisme, salafis barangkali, neosalafisme. Tradisionalis mungkin kalau kita anggap, ya kita anggap itu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama dikatakan tradisionalis. Tetapi di era reformasi ini, dari kandungan saudara-saudara kita tradisionalis ini kemudian lahir para neotradisionalis yang barangkali dalam tanda kutip kita sebut dengan liberalis. Dari kandungan saudara-saudara kita tradisionalis ini lahir kawan-kawan, misalnya kita sebut nama Ulil Absar Abdallah, kemudian Misri Zahrawi Misrawi gitu ya. Nah, ya kalau tidak salah namanya. Kemudian yang lain-lain, Miqsad Ghazali. Nah, ini orang tradisionalis tapi mengkritik segalanya, bahkan mendekonstruksi, kecuali barangkali yang tidak dikritik itu mazhab Syafi'i. Nah, itu saja. Kemudian yang modernis, ada postmodernis. Misalnya seperti Cak Nur dan yang lain-lain dan pengikut-pengikutnya. Yang fundamentalis sebenarnya ingin mengembalikan kepada ajaran Al-Quran yang murni. Kemudian fundamentalis yang lagi hangat misalnya kita sebut HTI ya. Nah, salafis, kemudian ada neosalafis. Nah, yang hari ini akan kita kaji ya. Kalau kita berbicara salafi, sebenarnya di tengah-tengah nanti kita akan ketemu Muhammadiyah. Jadi paham salafi dahulu. Kita bicara tentang sejarah salafi. Salafi itu secara umum adalah ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
dengan mengikuti pemahaman dan praktek salaf. Ar-ruju ilal Quran was sunnah, dengan mengikuti pemahaman dan praktek salaf. Nah, salaf ini ada yang 3 generasi, ada juga yang mungkin sahabat saja. Ada sahabat, ada yang sahabat tabi'in, ada yang sahabat tabi'in, tabi'at, tabi'in. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sejak awal di zaman Nabi itu tidak ada itu yang disebut dengan salafi, yang disebut dengan khalafi, yang disebut dengan barangkali organisasi yang kita kenal sekarang ini, Muhammadiyah, NU, tidak ada. Ya, mereka sahabat semuanya. Nah, salafi ini baru dimulai pada masa Ahmad bin Hambal. Saya sebenarnya buat makalah ini, bukan makalah sih, PowerPoint. Ahmad bin Hambal yang wafat 855 Hijriah. Nah, pada masa beliau, pemerintah yang berkuasa memaksakan teologi Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Mungkin tidak perlu saya jelaskan nanti khusus apa itu akidah Mu'tazilah. Yang intinya memaksa kepada rakyat, khususnya ulama, untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, Ahmad bin Hambal sebagai seorang ulama, beliau tidak mau. Tetapi beliau kepada ajaran Al-Quran. Nah, tadi kan kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dan juga bukan tidak makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, beliau ini yang pertama kembali kepada paham yang pertama. Karena di zaman itu, di tahun 800-an itu, Bani Abbas berpaham mazhab Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu rukun imannya tauhid, al-adal, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, al-manzilah bani manzilataini, kemudian al-adlu. 5 itu ya. Nah, lalu setelah Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah mengikuti Ahmad bin Hambal, juga paham salaf. Setelah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim paham salaf. Kemudian setelah itu, ini di tahun 800-an ya, Ibnu Taimiyah 1328, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi wafat tahun 1350. Nah, beliau ini paham salafnya lebih cenderung kepada akidah tauhid. Mazhabnya mazhab Hambali, tetapi tidak fanatik. Ibnu Taimiyah misalnya dalam masalah politik, beliau punya ijtihad tersendiri, bahwasanya dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahi ar-Ra'i war-Ra'iyah, bahwasanya pemimpin itu yang penting al-qawiyul amin, kuat dan bisa dipercaya. Nah, padahal saat itu kan orang ada daulah Bani Abbas, sebelumnya adalah Bani Umayyah, tapi beliau sudah punya pemikiran, artinya berijtihad dalam bidang fikihnya tidak ketat. Ibnu Qayyim bukan saja masalah fikih, masalah tasawuf, beliau punya kitab namanya Madarijus Salikin, berbicara tasawuf, tapi tasawuf yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dengan pemikiran bagaimana orang bisa merasakan kelezatan dalam beragama itu. Nah, kalau dibaca Madarijus Salikin itu enak sekali. Ini salaf ya. Kemudian di tahun 1787 wafat, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Di saat dunia Islam pada saat itu hampir seluruhnya, termasuk di Hijaz, dalam aspek tauhid orang menyembah Allah, tetapi untuk menyembah Allah harus pakai wasilah. Karena pada saat itu sangat marak kehidupan tasawuf dan tarekat. Jadi kalau menyembah Allah, bukan saja di kota-kota, di desa-desa ada makom yang dijadikan sebagai wasilah.
Nah, maka Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan seorang pimpinan dari Dariyah namanya Ibnu Saud, berusaha untuk memerangi, memberantas apa yang beliau sebut dengan kemusyrikan di dalam akidah ini. Nah, sehingga satu demi satu, kota demi kota bisa dikuasai, akhirnya bisa mendirikan Daulah Saudiyah, ya, kerajaan Saud dari keluarga Ibnu Saud itu di abad ke-18. Nah, ini salaf, pahamnya salaf, yaitu kembali kepada Al-Quran, tetapi lebih cenderung kepada aspek akidah. Asalnya ini akidah. Daulah Ibnu Saud ini kemudian silih berganti, diganti oleh syarif-syarif, termasuk Syarif Husain dan seterusnya. Lalu di abad ke-20 kembali bisa direbut dengan Raja Faisal dan seterusnya, berganti-ganti rajanya, ya. Dan memang pusat Islam saat itu di dunia Islam untuk belajar Islam salah satunya adalah di Mekah dan di Madinah dan juga di Al-Azhar. Nah, sebelum sampai di situ, nah ini nanti kalau kita bicara salaf, bahwa Muhammadiyah itu juga salaf. Dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang ingin membersihkan tauhid ini, mempengaruhi kepada beberapa tokoh pembaharu. Di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang wafat tahun 1898. Seorang tokoh dari Afghanistan. Kemudian Muhammad Abduh. Kemudian Rashid Ridho, yang kebetulan tiga-tiganya ini di Mesir. Dari tiga tokoh ini, ya, kemudian dari Indonesia ada seorang yang bernama Muhammad Darwis, yang pada saat beliau naik haji diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Terpengaruh, yang paling banyak terpengaruh kepada Muhammad Rashid Ridho melalui tafsir Al-Manarnya, yaitu gerakan salaf, paham salaf, yaitu paham salaf ar-ruju' ilal Quran wa sunnah dari Muhammad Rashid Ridho. Tetapi Muhammad Rashid Ridho ini salafnya seperti apa? Nah, kalau tadi salafnya adalah salaf Hambali. Muhammad bin Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Di belakang nama mereka itu ada Al-Hambali. Salaf Hambali. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini dia tauhidnya adalah salaf, kemudian fikihnya tidak bermadhab, walaupun sebenarnya itu ada Hambali juga di nama belakangnya, tetapi dalam tafsir Al-Manarnya tidak bermadhab. Nah itu. Kemudian juga Ahmad Dahlan terpengaruh dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini salaf tauhidnya, tapi kemudian beliau ini bersinggungan dengan Perancis, bersinggungan dengan Inggris, ketemu dengan dunia modern. Nah, di situ Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil nilai-nilai modernisme, nilai-nilai kemajuan. Dari Jamaluddin Al-Afghani, reformisme agar umat Islam kembali bangkit dan jaya, karena umat Islam itu sebenarnya jaya. Nah, diambil oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu pahamnya paham salaf juga, tapi ngaran organisasinya Muhammadiyah. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita bicara tentang Salafi. Ya. Salafi tadi sampai Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah itu berdiri kerajaan Saudi yang disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Nah, di abad ke-20, khususnya di tahun 60-an sampai 70-an, pimpinan Islam di dunia Arab itu dipegang oleh Mesir. Oleh Mesir, dibawa ke pemimpinan Gamal Abdul Nasir. Nah, pian nang tuha-tuha pasti tahu itu.
Jadi dunia Arab bersatu di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser. Tetapi ternyata dalam perang 6 hari dengan Israel kalah dunia Arab itu. Nah sampai akhirnya Gaza nang wayah ini nah dikuasai oleh Israel. Sinai itu tahun 73 kalau Sinai. Jadi dikuasai. Kalah. Nah akhirnya setelah kalah, siapa yang memimpin dunia Arab ini? Di tahun 70-an Saudi itu sudah mengalami apa yang disebut dengan bom minyak, oil boom. Mereka dapat limpahan kekayaan karena kandungan minyak yang melimpah di bumi Arab. Nah maka Saudi mulai tahun 70-an tuh hendak menjadi sebagai yang diperhitungkan di tengah-tengah politik dan agama di dunia Islam mulai tahun 70-an itu. Nah, mereka kan tadi mazhabnya apa? Mazhabnya Hambali tadi. Karena setelah mereka berdiri kerajaan Saudi itu, yang berkuasa adalah dari kalangan Ibnu Saud dan keturunannya. Jadi rajanya, pangerannya, gubernurnya, jabatan penting itu Ibnu Saud. Tapi kalau dalam masalah agama itu dari keluarganya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, oleh orang Barat disebut dengan gerakan Wahabi. Mereka sendiri lebih senang menyebut gerakan Muwahhidun. Ini Salafi. Sebelum ini juga ada Salafi di Mesir itu, setelah zaman Rashid Ridha tadi mempengaruhi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna yang mendirikan Ikhwanul Muslim. Ikhwanul Muslimin zaman Hasan al-Banna itu moderat, tapi belakangan setelah bermusuhan dengan pemerintah menjadi radikal di bawah kepemimpinan Sayyid Qutb. Nah ini lebih cenderung disebut dengan Salafi politik. Jadi Salafi itu nanti ada Salafi politik, ada Salafi puritan, ada Salafi jihadi. Ini pembagian ulunnya bagi macam-macam itu. Ada Salafi sururi, ada Salafi ghairu sururi, macam-macam. Tapi ini ulun harus membaginya supaya lebih mudah. Ada Salafi, jadi Salafi ingin rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Ada Salafi politik. Nah ini Ikhwan. Nah Ikhwan ini setelah dikejar-kejar di Mesir kan dilarang. Bukan ke Saudi. Oleh Saudi ditampung juga karena sama Salafi. Tetapi bumerangnya di tahun 1978 di bawah kepemimpinan Juhaiman ada pemberontakan. Nah, pian mesti tahu itu. Pemberontakan Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram bisa dikuasai sampai 1 minggu. Nah, ini Salafi yang mempunyai pandangan politik. Jadi Salafi ini ada Salafi politik, yaitu ya mereka sangat politis. Selalu mengkritisi rejim penguasa dan kalau perlu mengambil kekuasaan. Nah itu salah satu contohnya adalah Ikhwanul Muslimin tadi. Nah maka mulai tahun 78 ini Saudi, wah kalau kayak ini kada kawa dibentuk kayak ini nih. Paham agamanya ini harus dipola. Salah satunya apa? Agar mereka tunduk patuh tanpa reserve kepada pemerintah. Nah itu jadi dipola paham agama, yaitu Salafi, Hambali yang dipola. Maka kemudian di situ muncullah ulama-ulama yang kebetulan mempunyai paham yang demikian. Nah di sini kebetulan ulama juga paham yang demikian. Barangkali kalau dalam pendekatan politik ini dikooptasi oleh pemerintah kemudian dijadikan alat punya paham yang sebagian ini. Mereka itu siapa? Mereka itu yang kita kenal misalnya adalah Abdul Aziz bin Baz yang wafat tahun 1999. Ideolognya ini. Kemudian Nasiruddin Albani wafat tahun 1999. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wafat tahun 2001. Nah, kemudian yang di belakang ini ada Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali.
Kemudian kalau di Yaman yang disebut dengan Salafi Yamani, yaitu Syekh Mukbil yang taat kepada pemerintah. Nah, lalu kemudian mulai saat itu karena mereka punya bom oil tadi, punya minyak, mereka mendirikan universitas-universitas diperbaharui dengan paham keagamaan Salafi Hambali ini. Ya. Ada Universitas Islam Madinah, Universitas Ibnu Saud, Malik Faisal, Ummul Qura. Nah, kemudian di negara-negara mayoritas Muslim, mereka mendirikan lembaga pendidikan Arab. Nah, kalau di Indonesia ada LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Dahulu LPBA. Nah, di situ. Nah, ini ingin menyebarkan paham ini tadi. Alumni LIPIA kemudian juga banyak yang sekolah ke Saudi. Nah, kemudian dari pesantren-pesantren dites juga banyak yang ke Saudi. Nah, sebelum reformasi, ini kan sebelum reformasi nih, tahun 80-an, sebelum reformasi 98, alumni Saudi ini kalau dia pulang ke Indonesia, tempatnya yang paling cocok ya di Muhammadiyah. Nah, maka alumni-alumni Saudi sebelum era reformasi itu kalau pulang masuk Muhammadiyah karena tauhidnya sama. Kalau masalah yang lain ibadahnya agak beda, tapi setelah itu mereka berinteraksi dan lain sebagainya. Ya contohnya misalnya Ustadz Fatur Rahman, goda kita ini, Ustadz Mahlan Jarkasi, Ustadz banyak-banyak itu pasti pulang ke Muhammadiyah. Kemudian mereka berinteraksi dengan Muhammadiyah, dengan manhajnya Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Nah, setelah era reformasi, nah saya bilang tadi, bermuncullah paham dan sebagainya ini. Jadi Al-Quran satu, paham banyak ya. Nah, mereka kemudian, kalau di Indonesia, munculnya pas kebetulan era konflik Ambon. Konflik Ambon yang tidak selesai-selesai itu, kemudian ada sekelompok orang yang kemudian memobilisir pergi ke Ambon yang menyebut dengan gerakan Salafi, yaitu Laskar Jihad di bawah kepemimpinan siapa itu namanya? Ja'far Umar Talib. Nah, ini asalnya itu di tahun itu mulai munculnya itu Ja'far Umar Talib, Laskar Jihad. Nah, ini Salafi, tapi Salafi yang lain lagi. Nah, dari situ kemudian alumni Saudi, kemudian mereka punya LIPIA, alumni Saudi tadi mendirikan madrasah-madrasah, ma'had-ma'had di Indonesia. Ma'hadnya biasanya namanya Ma'had Umar bin Khattab, Ma'had Abu Bakar Siddiq, Ma'had Utsman bin Affan, Ma'had Siti Hadijah, Ma'had Siti Aisyah. Nah, seperti itu ma'had-ma'hadnya. Nah, ini dari sebelum reformasi mereka ke Muhammadiyah, setelah itu ada Jamaah Salafi. Nah, ini yang perlu dipahami dahulu. Nah, kalau Muhammadiyah, ini kita sudah sampai. Jadi alurnya tadi, kenapa jadi muncul? Jadi Muhammadiyah seperti itu, kemudian Salafi ada hubungannya dengan kepentingan pemerintah Saudi agar mereka mempunyai kekuatan. Saudi itu bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut. Kalau monarki ini jangan sampai ada rakyat yang berbeda pendapat, semuanya harus sama. Nah, jadi salah satunya dengan paham agama ini. Salafi kalau dari awal itu hanya berbicara tentang masalah tauhid, kalau masalah fikih itu masih sangat ya tidak terlalu ketat, tidak terlalu fanatik. Tapi belakangan sampai ke bawah ini, Salafi itu sampai kepada fikihnya ketat karena fikihnya fikih Hambali. Fikih Hambali. Nah, fikih Hambali itu cara mengistimbat hukumnya, yang pertama dasar hukumnya Al-Qur'an. Yang kedua hadis sahih tentunya. Yang ketiga fatwa sahabat, ijma sahabat. Yang keempat hadis dhaif. Yang keempat hadis dhaif.
Tapi hadis dhaif yang ini maksudnya adalah hadis dhaif dalam kategori Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya ada fatwa sahabat yang mendekati Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu madhab Hambali. Jadi mereka dalam hal ini sangat tekstualis. Tidak memberikan porsi kepada akal di dalam istinbat hukum fikih. Kemudian semakin ke bawah ini, Salafinya sampai kepada atribut, simbol. Jadi kalau tadi dalam fikih misalnya ya, sangat tekstualis saya katakan, itu misalnya yang berbeda dengan Muhammadiyah. Salah satu contohnya awal Ramadan. Awal Ramadan. Awal Ramadan itu dalilnya ya tentu saja dengan dalil-dalil. Salah satunya yang sangat masyhur, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila melihat bulan. Berbukalah kamu apabila melihat bulan. Maka ini yang digunakan dengan ru'yah. Dengan hadis ini maka otomatis ru'yah dan pemahamannya tekstual. Nah, kenapa? Karena di sini dalilnya jelas menurut mereka, yaitu ada hadis yang berbicara tentang ini. Nah, kalau Muhammadiyah dalilnya ada. Nah, sekarang dalil ini ada. Sekarang perlu perubahan atau tidak? Dalil ini qat'i atau tidak? Menurut Muhammadiyah, dalil ini tidak qat'i. Karena dalil itu yang qat'i adalah Al-Quran, yang qat'i itu adalah dalil mutawatir, hadis mutawatir. Nah, ini hadis sahih, tetapi tidak qat'i. Kenapa tidak qat'i? Nah, dahulu umat Islam itu hanya di sekitar Hijaz. Pada saat Nabi bersabda itu hanya di sekitar Hijaz. Sehingga sangat rasional apabila Nabi mengatakan puasalah kamu apabila melihat bulan. Tidak rasional kalau Nabi mengatakan puasalah kamu dengan hisab. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna qaumun ummiyatun. Kami adalah kaum yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. La naqra wa la nahsub. Asyahru hakadza wa hakadza. Bulan itu bilangannya bisa 29, bisa 30. Nah, sedangkan sekarang dunia Islam itu dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, bahkan sampai ke kutub ada orang Islam. Dan perhitungan dalam satu hari itu kan 24 jam saja. Nah itu. Nah, dengan ru'yah sangat mungkin orang akan berbeda-beda puasa. Ada yang hari ini, ada yang lusa, ada besok, ada yang lusa. Kemudian juga dengan ru'yah tidak bisa menjamin kepastian. Artinya kalender itu tidak bisa dipastikan kapan kita mulai berpuasa, kapan kita berhari raya. Nah, padahal dengan semakin luasnya dunia Islam, misalnya di Amerika, Presiden Barack Obama itu mengadakan pertemuan futur Idul Fitri, mengundang perwakilan umat Islam dari 50 negara bagian, dan itu harus sudah pasti. Nah, maka bahwa ini ada dalil, tapi dalil ini tidak qat'i dan kemudian memerlukan perubahan karena perubahan keadaan umat Islam. Nah, di samping itu persoalan yang sangat mendasar, dengan ru'yah itu sampai sekarang satu-satunya umat di dunia ini yang tidak punya kalender bersama itu hanya umat Islam. Orang Kristen punya kalender Kristen, sehingga mereka tidak pernah berbeda 25 Desembernya. Orang Konghucu punya penanggalan Waisak. Sama. Umat Islam tidak bisa bikin kalender. Karena apa? Kalender Islam artinya kalender ibadahnya. Kapan puasanya supaya sama-sama, kapan Idul Fitri, kapan 10 Zulhijjahnya, tidak bisa. Karena persoalan ini. Nah, maka dalam persoalan ini Muhammadiyah menganggap ini ada dalil, dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan, kemudian perubahannya itu lebih aslah,
lebih aslah, lebih mendatangkan maslahat daripada kalau tidak berubah. Nah, dalam Ittihad Muhammadiyah itu nanti ada maqasidus syariah dan maslahatul mursalah. Nah, itu salah satu metodenya. Nah, kemudian yang saya sebut dengan salafi simbol, kemudian salafi bentuk tadi, kalau tadi asalnya ini, semakin ke belakang ini. Nah, salafi ini kemudian simbolnya apa? Mungkin yang fisiknya itu janggut. Kemudian celananya di atas 2 mata kaki. Nah, ini ada dalil. Dalilnya ada, dalil tentang 2 mata kaki ada dalilnya. Janggut juga ada dalilnya. Nah, sekarang persoalannya adalah persoalan pada saat misalnya saudara-saudara salafi berkesimpulan bahwa ini adalah wajib. Apabila tidak pakai janggut, maka haram, berdosa. Celana yang menutup kedua mata kaki ini haram. Nah, Muhammadiyah memahami ini ada dalil. Dalilnya qot'i atau tidak? Oh, ternyata tidak qot'i. Nah, terima kasih Pak. Nggih. Ya, makasih banyak. Nggih. Nah, tidak qot'i. Nah, kemudian ada ilahnya enggak? Oh, ternyata ada ilahnya. Janggut ini ilahnya agar kamu berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ujar Nabi, panjangkan janggut, kemudian tipiskan kumis. Pada saat itu orang Yahudi janggutnya panjang, kumisnya tebal. Orang Nasrani kada berjanggut tapi berkumis. Padahal mereka sama-sama orang Arab. Nah, pada saat itu liyukhalifal yahud wan nasara, agar kamu berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka Muhammadiyah mengambil di sini. Oh, ini berarti ada ilahnya. Hukum itu al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu adanya karena ada ilahnya, wujudan wa adaman. Nah, maka ini tidak wajib, sunat saja. Jadi sampian yang berjanggut ini mun gasan sunat berpahala. Tapi kalau kada juga kada jadi masalah. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau saudara-saudara kita, ini atribut sudah, salafi atribut. Ini jadi masalah pian. Bisa menatak salawar mintuha. Salawar mintuha bisa ditatak. Bila mintuhanya ampun minanto ditatak, panjang. Nah, kemudian bisa menjawab, kenapa ini bisa jangkut kada dipanjangkan? Nah, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami yang demikian itu. Nah, jadi makin ke bawah semakin keras. Nah, kebetulan yang ada di sekitar kita ini, saudara-saudara kita salafi itu adalah salafi puritan. Artinya salafi puritan yang mempunyai ajaran dasar kembali kepada Islam murni sebagaimana dijalankan oleh salafus saleh. Kemudian tauhid. Ada berbeda kok. Ya. Perjuangan melawan syirik, bid'ah dan khurafat. Muhammadiyah sama kan? Memberantas TBC. Sumber hukum Islam Al-Quran, hadis dan ijma' sahabat. Nah, ini mungkin ada bedanya. Ya. Kalau Muhammadiyah sumber hukum Islam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal untuk memahaminya. Nah, kalau mereka kemudian Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' sahabat. Nah, ini yang terjadi perdebatan dengan persis dengan Muhammadiyah. Nah, mereka berikan. Kemudian penafsiran secara literal, secara harfiah, secara tekstual terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mereka sangat menghormati sahabat. Nah, Muhammadiyah juga menghormati sahabat. Nah, ini kalau saya katakan menghormati sahabat, ini dalam konteks mereka berhadap-hadapan secara diametral dengan Syiah. Karena tadi pada saat Saudi setelah Mesir redup, Saudi mengambil pada tahun 1979 di Iran ada revolusi Iran dimenangkan oleh Ayatullah
Khomeini, akhirnya Syiah. Nah, Syiah juga rajin menyebarkan paham ini. Di dalam Syiah, akidahnya apa? Akidahnya yang pertama imamah, yang kedua taqiyah, yang ketiga roj'ah, yang keempat isma, kemudian roj'ah. Ada 4 rukun imannya. Nah, lalu kebanyakan mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut hak khilafah atau imamahnya Ali bin Abi Thalib. Maka yang bertiga ini kafir. Maka kalau menyambat ngaran Abu Bakar, laknatullah, Umar laknatullah, Utsman laknatullah. Nah, maka ini tadi menghormati sahabat. Muhammadiyah menghormati sahabat juga sama. Ada bedanya. Nah, kemudian doktrin yang menonjol tauhid. Mengikuti sunnah, menentang bid'ah. Jadinya urusan agama aja, ya. Tauhid sama itu. Tauhidnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian mengikuti sunnah, menentang bid'ah. Nah, maka selalu ini dalam khutbah ya itu saja. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu selalu disampaikan. Karena sangat menentang itu tadi. Al-wala wal bara. Cinta dan benci. Nah, cinta dan benci. Jadi cinta kepada sunnah, benci kepada bid'ah. Nah, maka nang kada bejanggut ini bid'ah. Nang selawarnya tak tinggi tadi juga bid'ah. Nah, kalau misalnya dalam hal-hal yang puru'iyah, bakunut, itu bid'ah. Nah, itu benci. Nah, salah satunya bencinya itu ya membatasi ya kayak apa. Nah, maka kalau kita lihat dalam pergaulan dan sebagainya, habis ceramah kalau mau mendengar itu al-wala wal bara itu. Implikasi dari pemahaman al-wala, cinta dan benci. Jadi cinta kepada sunnah, benci kepada bid'ah. Benci kepada syirik, benci kepada khurafat, benci kepada tahayul. Jangan sampai mendengar aja kan usah. Nah, ini berimplikasi dari ya. Kemudian taat kepada pemerintah. Nah, di awal Ramadan saya dengar, saya tidak menyaksikan langsung, katanya hisab itu memecah belah. Nah, gitu kan? Oh, enggak. Jadi bisa kita pahami sudah tadi lah bahwasanya kita hisab itu sebenarnya karena kita berijtihad, bahkan lebih besar lagi pandangannya. Kita ingin menyatukan dunia Islam itu. Yang bisa menyatukan hanya dengan hisab. Makanya ada konferensi hisab internasional di Turki. Ya. Kalau dengan ru'yah ya jauh. Karena apa? Karena matahari dan bulan itu, matahari terbitnya dari timur, sedangkan bulan dari barat, berjalan kayak itulah. Jadi kada bisa ketemu itu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, jadi Muhammadiyah itu karena pahamnya Islam yang berkemajuan tadi. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian ini memandirakan orang, kemudian Muhammadiyah bang kayak Pak. Nah, Muhammadiyah itu ya, pemahaman manhaj Muhammadiyah itu pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan secara komprehensif, integralistik, independen, tidak terikat dengan aliran teologis, madhab fikih dan tarekat sufiyah manapun. Ini perlu penjelasan panjang ini. Jadi manhaj tarjih itu dari apa yang saya sampaikan tadi, satu sistem yang memuat seperangkat wawasan atau semangat atau perspektif atau sumber atau pendekatan atau prosedur teknis atau metode-metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Nah, jadi kalau dari pengertian ini berkembang terus, Pak. Jadi metode tarjih itu dasarnya Al-Quran, As-Sunnah. Independen. Tidak terikat dengan aliran teologis tertentu. Manhajnya salaf yang mengikuti generasi awal tadi. Dalam aspek teologi, dalam aspek akidah. Mazhab fikihnya tidak bermadhab, tetapi bukan anti madhab.
Jadi kalau anu tadi cenderung ke madhab Hambali. Kalau ini bisa saja apa saja. Tidak bertarekat, tetapi tidak anti tasawuf. Nah, maka ada bukunya Hamkat Tasawuf Modern. Nah, ya, seperti itu. Jadi dalam bidang akidah madhab salaf berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh sahabat. Dalam bidang fikih manhaj Muhammadiyah itu, Muhammadiyah tidak mengikuti madhab tertentu, tetapi bukan berarti anti madhab. Muhammadiyah berorientasi pada dalil dan istidlal. Jadi mana dalil yang terkuat dan istidlal, bukan kepada qaul minal aqwal. Nah ini relevansinya mungkin ada yang di WA kita itu kitab Muhammadiyah tahun 1925, mungkin pian yang berisi WA ya, bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan sama dan sebagainya itu. Nah itu bisa dipahami yang demikian, bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan setelah itu terpengaruh dari Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan seterusnya. Kemudian Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, tetapi berkembang metodenya itu. Nah, berdasarkan dalil yang terkuat dan istidlal. Jadi fikih Muhammadiyah adalah fikih manhaji, bukan madhabi, manhajnya. Jadi manhajnya Al-Quran, As-Sunnah. Memahaminya, nah dipahami dengan akal. Bagaimana memahaminya? Nah, dalam ilmu Al-Quran tentu saja ada ilmu Al-Quran. Di situ nanti ada ahli ulama-ulama Al-Quran. Hadis, nah, dikumpulkan hadisnya. Kalau bisa dikumpulkan. Kalau tidak bisa dikumpulkan nanti ada nasih mansuh, ada rajih marjuh, ada jam'u wa ta'lif, kemudian dan yang lain-lain. Jadi dikumpulkan itu, ada metodenya hadis. Ada ulama usul fikih, ada ulama fikih bergabung, ya. Sehingga dia manhaji dan manhajnya berkembang. Muhammadiyah tidak menggunakan tasawuf, tetapi tidak pula mengatakan tasawuf itu sesat. Dalam Muhammadiyah itu ada akhlak dan ihsan. Nah ini barangkali yang perlu lebih ditekankan oleh Muhammadiyah. Kalau asik beribadah itu hanya berbicara tentang kayak apa, mengangkat tangannya dan sebagainya. Aspek ihsannya ini perlu. Jadi bagaimana apa yang ada di balik ibadah itu. Karena kan ibadah itu akhirnya kepada akhlak. Salat untuk akhlak, puasa untuk akhlak, zakat untuk akhlak, ibadah haji untuk akhlak. Kalau tidak menghasilkan akhlak yang mulia, nah ini berarti ada masalah dengan ibadah ini. Nah jadi akhlaknya itu apa namanya dari Muhammadiyah, tasawuf itu adalah akhlak ataupun ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sampai berapa waktunya, Pak? Sampai buka. Oh, tanya jawab boleh. Nah, sedikit lagi. Jadi Muhammadiyah itu, nah dari sini kan Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Dan tajdidnya terbagi dua, ada pemurnian dalam aspek akidah dan ibadah, kemudian pengembangan, dinamisasi dalam aspek muamalah. Tajdid khalafi. Jadi ada tajdid salafi, ada tajdid khalafi. Bahkan kalau misalnya di kalangan tadi ya, kalau saya tadi katakan ada akidah, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, akidahnya akidah Asy'ari Maturidi. Kemudian kalau fikihnya fikih madzahibil arba'ah tapi lebih cenderung kepada Syafi'i. Kalau dalam tasawufnya tasawuf Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Nah Muhammadiyah tidak. Nah kemudian kalau Muhammadiyah itu, kalau dalam NU misalnya ada al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah kalau Muhammadiyah mungkin lebih tepatnya begini, al-muhafazatu alal qadimis salih, artinya tidak bermazhab tapi tidak anti mazhab, mungkin bisa saja diambil. Tetapi wal ijadu bil jadidil aslah, menciptakan sesuatu yang lebih maslahat.
Jadi orang Muhammadiyah itu menciptakan dalam aspek muamalah itu yang lebih maslahat, termasuk juga tadi masalah awal Ramadan, karena itu bukan ibadahnya itu puasa. Agar orang muslim itu betul-betul berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sudah berpuasa padahal bulan masih Sya'ban, kemudian sudah berbuka padahal masih berpuasa padahal sudah Syawal. Nah, untuk itu apa? Ya perlu wal ijad. Ijadnya itu apa? Yaitu hisab tadi. Menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dalam ilmu yang lain, kedokteran perlu yang baru. Ekonomi sekarang ini kan, ekonomi syariah seharusnya melahirkan teori-teori yang baru lagi. Hubungan ekonomi sekarang kalau dahulu kan berhadapan-hadapan, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang orang jualan di Amerika dan sebagainya. Nah, itu bagaimana fikihnya? Al-ijad, jadi melahirkan sesuatu yang baru, pengembangan. Nah, jadi dari sini mungkin kalau salafi saya batasi dengan salafi yang puritan saja, karena ada yang politik, kemudian ada yang jihadi. Nah, yang jihadi itu yang jadi ISIS, yang jadi jamaah Islamiyah, Al-Qaeda itu. Nah, kalau jihadi itu bahkan kadang-kadang sudah bisa menghalalkan darah. Jadi orang yang berbeda paham dengan dia halal darahnya. Nah, kalau ini tadi yang berbeda paham dengannya al-wala wal bara tadi, cinta dan benci. Cinta kepada sunnah, benci kepada bid'ah. Maka kadang-kadang agak sedikit sulit. Nah, bedanya Muhammadiyah itu salah satunya toleran, moderat dan siap untuk bekerja sama. Toleran, moderat dan siap. Dia organisasi Islam. Ya, organisasi yang dibentuk yang sebenarnya lebih sangat kontekstual dengan Indonesia. Jadi setelah era reformasi ini muncul gerakan transnasional tadi. Di Indonesia sudah dari 1912 ada Muhammadiyah. 1926 ada NU. Sebenarnya NU Muhammadiyah itu berbeda. Kalau Muhammadiyah itu tajdid, kalau NU tradisionalis, menjaga tradisi-tradisi. Tetapi sama-sama hidup di Indonesia. Nah, walaupun Muhammadiyah tadi tajdid, tapi tajdidnya toleran masih, moderat, kadar rabak rabus, toleran. Nah, NU tadi toleran juga. Orang NU tuh toleran benar pulang. Dalam masalah akidah mungkin kadang-kadang toleran, sehingga ada papan retasi, pesta-pesta budaya yang nyerempet-nyerempet yang menurut kita ya. Nah, kemudian dalam bidang ibadah banyak nang hanyar juga kan toleran juga itu. Dalam akhlak tasawuf muncul. Nah, itu toleran. Tapi sebenarnya ini orang Indonesia juga nih, orang NU nih. Muhammadiyah orang Indonesia. Nah, sekarang salafi itu tadi kalau ulun katakan muncul karena setting sosial politik tadi. Setting sosial politik Arab. Nah, nang dibawa ke Indonesia. Ini sebenarnya kurang cocok dalam konteks hubungan orang Indonesia. Nang lebih cocok sekarang ini di dunia, bahkan kalau perlu Muhammadiyah yang diekspor. Jangan mengimpor dari luar. Yang Muhammadiyah diekspor ke Timur Tengah, diekspor ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Karena kalau di Amerika itu banyak masjid. Ada masjid orang Arab, masjid orang Bangladesh, masjid orang Bakalahian terus. Karena berebut. Tapi masjid yang dipimpin oleh orang Indonesia, nah nyaman, orang ketujuh. Yang dipimpin oleh Imam Syamsi Ali itu. Nah, jadi konteks tolerannya itu. Nah, jadi Muhammadiyah itu tajdid dengan metode yang ulun sampaikan tadi, tapi konteksnya Indonesia, toleran. Nah, salafi, jamaah salafi itu juga tajdid. Tetapi dan catatan, nah ini perlu kita catat. Jamaah salafi, Muhammadiyah, persis itu ahlus sunnah. Nah, ini yang penting. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah apa? Rukun imannya sama. Kan ada beda sama sekali. Rukun Islamnya sama. Nah, perbedaannya itu tadi. Nah, maka jakanya kawa itu paham supaya nang jangan gontok-gontokan tadi. Nah, Muhammadiyah juga kalau menyebarkan paham berdakwah. Siapa nang didakwahi? Kalau sudah menyampaikan tema dakwah purifikasi, pasti nang didakwahi saudara-saudara kita yang mungkin kalau organisasinya disebut NU. Nah, itu harus bijaksana menyampaikannya. Harus bijaksana menyampaikannya, karena itu
Dakwah purifikasi yaitu anti tauhidnya dibersihkan, kemudian anti syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu dakwah purifikasi. Nah, bila ini disampaikan pasti menyentuh saudara-saudara kita, bilanya kada berurut, artinya nang kebanyakan nang kada masuk ke Muhammadiyah, kada, itu pasti tersentuh. Nah, ini tentunya harus dengan cara-cara yang bijaksana. Nah, kita kalau hendak kada berkelahi kayak apa caranya? Nah, Muhammadiyah dengan cara dakwah, dengan cara tabligh, kemudian dengan cara yang toleran dan moderat, dengan pendidikan dan yang lain-lain. Jadi sama-sama ahlus sunnah. Nah, ini yang perlu barangkali dipahami juga oleh saudara-saudara kita itu. Jadi ini paham, mungkin kalau berbeda, kalau pada saat ada perbedaan, disinilah keragaman. Keragaman itu sesuatu yang niscaya. Jadi umat Islam di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, itu niscaya sudah. Karena memang nang terdahulu itu NU, walaupun organisasinya berdudi, tapi kehidupan kulturalnya sebelum ada organisasi Muhammadiyah, asalnya kan disambat NU, tapi kulturnya NU. Belajarnya dari siapa? Dari guru yang sama, dari pesantren yang sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar dari guru ke guru, dari pesantren ke pesantren. Bahkan pada saat di Semarang, beliau di satu guru yaitu Kiai Haji Saleh Darat bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahkan satu kamar sama gurunya. Ayo, munnya sama kan berbeda lah. Nah, jadi asalnya sama. Begitu beliau naik haji yang kedua, bersentuhan tadi, lalu beliau menyampaikan ini. Lalu 1926, wah ini berbeda ini, lalu mendirikan NU. Tapi dalam perjalanan sejarah akhirnya menurut istilah Kiai Haji Hasyim Mujadi, NU dan Muhammadiyah itu seperti sepasang sendal. Seperti sepasang sendal, nang kada bisa disatukan, tetapi bila kada ada sabuting pasti mencari. Bila kada ada Muhammadiyah mencari, bila kada ada NU pasti mencari. Kenapa? Karena sepasang sendal, bila sabuting aja dipadahkan orang gila berjalan. Nah, jadi itu seperti sepasang sendal, bisa ribut, tetapi ributnya itu biasa-biasa saja. Kalau dahulu di Halabiu, nah kalau wah ini sudah paham, sudah. Nah, maka situasi yang kondusif ini jangan terlalu dipanas-panasi. Maka di atas misalnya mic-nya gana, beda haram, masuk neraka. Nah, nang diangsol Masjid Muhammadiyah. Nang diangsol, wah Masjid Muhammadiyah. Nah, maka kemungkinan yang menyampaikan Salafi tadi. Nah, maka kalau bisa ini perlu dengan cara dakwah yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini barangkali pengantarnya, mungkin bisa kita lanjutkan dengan dialog. Terima kasih kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin lagi yang telah menyampaikan yang sangat komprehensif sekali dari sejarah dan sebagainya, bagaimana terbentuknya misalnya pemahaman Salafi yang ternyata adalah dikungkung dengan adanya perpolitikan juga, di mana ingin mempertahankan sistem monarki yang ada di Saudi sana, sehingga terbentuklah ada yang nantinya Salafi Muritan, kemudian juga ada Salafi Jihad, sebagaimana Ja'far Umar Taqib tadi dengan Laskar Jihad. Kemudian ada juga mungkin yang di bidang politik, dan ini kalau dari segi akidah tentu sama dengan apa yang ada dalam Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah dalam pemahaman keislaman, yaitu dalam fikih-fikih, apalagi tentang muamalah, itu lebih kepada menggabungkan di mana ada unsur-unsur yang namanya ijtihadiyah dan sebagainya. Mungkin untuk lebih mendalami apa yang disampaikan tadi, kami persilahkan kepada bapak-bapak para jamaah untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin saran sebagainya. Silakan. Ada Pak? Iya, satu. Ini Pak, Khairul di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perkembangan antara Salafi dengan Muhammadiyah,
karena belakangan dari Salafi itu besar sekali memasuki kaum muda, terutama kayak wilayah Muhammadiyah, sehingga ada pemahaman begini, saya orang Muhammadiyah, organisasi saya Muhammadiyah, tapi ibadah saya ikut Salafi. Jadi beberapa waktu itu bahkan ada pegangan Salafi membagi buku itu yang menyebutkan bahwa Islam itu bid'ah. Apa? Islam itu bid'ah. Bisa. Tadi itu menyikapi. Jadi tolong bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau Tampung, Mbak. tampung? Yang pertama dari Pak Wali, Ketua Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 8. Silakan. Kalau ada yang lain, ya, ya gitu. Dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Masjid At-Talim. Saya sering berpapasan atau berdekatan dengan yang maaf. Terus terang saja, saya sering terganggu itu dengan sikap mereka kaki memberangkang kalau bahasa Banjar. Memberangkang. Kadang-kadang bisa sahihnya batis kita ya. Ya maaf ini kan. Saya itu memang ada dasarnya, begitu harus berimpit kakinya itu atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, pertanyaan ketiga. Bentar, di tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahrudin, dan alhamdulillah ulun lahir dari keluarga Muhammadiyah yang dapatnya itu di Hulu Songo Selatan, yang masjid itu masih istiqomah ya. Saya tahu ya Allah. Nah ini menurut saya pengajian ini adalah runtut dari kejadian-kejadian yang belakangan ini kita alami. Dari ada beberapa ustadz yang datang ke Banjarmasin lalu ditolak untuk melakukan pengajian, terus ada yang beberapa ustadz yang setelah mengisi di masjid-masjid pengajian dan di belakangnya untuk menyambati Muhammadiyah bermasalah. Nah jadi menurut di sini mengusulkan saja, jadi akan lebih baik jikalau masjid-masjid Muhammadiyah itu ada yang memfilter atau memverifikasi terkait ustadz-ustadz yang bisa mengisi di masjid Muhammadiyah. Jadi itu mungkin ditangani oleh PD ya, PD Muhammadiyah kota yang bersangkutan, sehingga tidak ada lagi misalnya di masjid Muhammadiyah yang mengisi itu orang-orang Salafi yang coroknya itu kan yang tahu orang-orang luar itu yaitu masjid Muhammadiyah dan tidak tahu orangnya di dalam siapa. Nah mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cukup 3 pertanyaan dulu. Ya. Baik. Oh ya, satu lagi lah. Nama saya Sulhan dari pengurus Masjid Muhammadiyah Bayar di Muara Cabang Bulan. Saya Bapak Profesor Budi. Pertama ini yang perlu kami minta tanyakan adalah tentang Muhammadiyah sendiri itu ya. Tadi dikatakan Muhammadiyah itu adalah itu dalam menyikapi ya, artinya tentang mazhab Masjid Muhammadiyah ini kita punya sikap kontekstual. Nah pertanyaannya di sini, apakah kita ini kontekstual itu pengertiannya itu apakah kita artinya di sisi lain bertabrakan atau berseberangan dari yang namanya sunnah itu sendiri gitu. Nah itu kita khawatirkan, yang pertama. Yang kedua tentang sikap pimpinan gitu. Ini pada ini secara kasat mata dan fakta di lapangan
itu bukan satu dua, bahkan banyak Pak unsur anggota pimpinan kita di cabang atau di ranting itu tidak taat pimpinan. Sudah ada edaran dari himbauan ya pimpinan daerah melalui majelis tablik dan ranting itu bahwa seperti ya bacaan salam sholat itu kita kan sepakat utuh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri kanan. Tapi nyatanya banyak itu di tempat kita terutama ya, di tempat di cabang lain itu Pak Imam itu ada yang utuh, ada yang separuh, ada yang separuh. Nah jadi di sini juga ini ya, selain itu juga ada beberapa unsur anggota pimpinan kita justru yang sangat-sangat dia terlahir dari nenek moyang mereka itu asli Muhammadiyah. Nyatanya ada anak mereka itu yang sudah kaki ke sebelah gitu. Nah di sini bahkan ada juga unsur pimpinan kita gelagatnya mau ulil selain bakar aktif sudah mintil sudah para penyebelah sudah gitu. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana ini pimpinan di daerah atau wilayah untuk mensikapi ada beberapa unsur anggota pimpinan yang tidak taat terhadap aturan yang ada itu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ternyata 4 luar biasa ini. Dari Pak Nur Aidi, kemudian Pak Mustafa Aini, kalau saya tidak salah Pak Fahrudin, Pak Murhan. Nah, dakwah salaf ini sangat gencar di kalangan muda. Nah, memang itu juga yang dari apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya menjadi introspeksi kita. Memang yang Puritan ini mereka lebih fokus kepada aspek agama. Kemudian yang kedua yang menyampaikannya orang-orang yang memang belajar agama. Jadi kalau ulama banyak dalam pengertian umum, kalau salaf ini memang orang yang belajar agama. Tadi saya katakan kalau di Indonesia dibuat Lipia. Jadi ustadz kita juga ada yang dari Lipia ya. Nah, tapi dia berinteraksi dengan Muhammadiyah, ya tentu saja dia belajar, tapi walaupun ada ketinggalan Lipianya masih. Yang Lipianya itu kalau ustadz menjawab itu banyak jawabannya jawaban Saudi itu, bukan jawaban tarjih. Nah, jadi ustadznya hebat Pak. Tamatan Saudi setelah reformasi ya mereka baca kitab putih, kuning, biru, coklat bisa. Dari atas ke bawah, bawah ke atas bisa baca kitabnya itu. Nah, kemudian karena mereka belajar di sana, di Saudi itu cara belajarnya menghafal, Pak. Jadi Lipia, kemudian universitas-universitas Saudi yang belajar fikih, hadis, itu menghafal. Maka hafal. Nah, kemudian kitab yang dipelajari dalam konteks teologi dan manhajnya ini yaitu tadi Bin Bas, Nasruddin Albani, Al-Madakhali, kemudian siapa tadi? Utsaimin. Nah itu kitab tuh hafal. Orang muda kira-kira mun betakun non orang nangka ini lebih mantap. Nah, ini kritik kita ya. Kritik hafal itu. Jadi ustadz-ustadznya. Nah, mohon maaf kita kekurangan ustadz. Nah, ustadz kita kalau ulama, saya pernah ceramah, ulama insya Allah kada kurang. Ahli teknik, ulama dengan ilmunya takut kepada Allah di Muhammadiyah kada kurang. Ahli ekonomi dengan ilmunya takut kepada Allah. Karena itu innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tapi al ulama warasatul anbiya. Nah, ini ulama warasatul anbiya. Kemudian walaula nafara min kulli firqatin ta'ifah, ada sekelompok orang yang memang dari awalnya belajar dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian kalau di Indonesia mungkin IAIN, kemudian ke perguruan tinggi agama. Itu kita kurang. Nah, dari sini ini yang jelas ini praktik ini. Gencar orangnya nahap.
Maka ke sana. Ditambah sekarang ini dana yang unlimited. Mereka tamat dari Timur Tengah, sudah bergaul di Timur Tengah, tahu yayasan-yayasan di Timur Tengah, ya, dengan pemerintah tahu, dengan yayasan tahu, berkirim surat, minta kurma, kurma datang, minta Quran, Quran datang, minta duit, duit datang, unlimited, orangnya mantap. Maka Ibu jadi tadi organisasi Muhammadiyah, tapi kalau sudah kalawasan situnya kenapa mendengar lagi al-wala wal bara tadi. Nah, jadi seperti itu. Maka ini menjadi introspeksi kita. Jadi kita harus adalah juga nang sekolah bujur-bujur belajar. Karena dari aspek metodologi dan manhaj mungkin secara subjektif, tetapi kalau kita kaji ya dari kawan-kawan yang sudah kemana-mana, Masya Allah menemukan di Muhammadiyah itu ada karasnya, ada lembutnya, ada tegasnya, ada nang baulurnya. Nah, kemudian ada politik taat kepada pemerintah, taat, tapi pada saat pemerintah salah, demonya Muhammadiyah juga lengkap. Nah, kalau di sini ada. Nah, jadi seperti itu, Pak. Tapi sebutin tadi yang sangat berpengaruh, ya, potongannya mantap, isinya membaca kitab. Kalau agama itu kan kitab ya, baca kitabnya ini. Nah, kita insya Allah ada yang bisa, tapi banyak di antara kita yang barangkali hendak ceramah yang dibaca sebelumnya buku putih. Nah, ini kritik kita. Jadi kita harus juga menyiapkan generasi itu. Kemudian hisab bid'ah. Nah, itu jadi. Kenapa? Karena mereka tekstual. Tekstualnya sumu liru'yatihi. Nah, Muhammadiyah ini termasuk ijtihadi. Dan ijtihad itu tadi, jauh tadi, dalilnya ada, dalilnya tidak qat'i. Kalau qat'i jangan diutak-atik lagi. Nah, kemudian memerlukan perubahan. Kenapa perubahan? Situasi kondisinya berubah. Kemudian kalau beritihad melahirkan itihad yang lebih komprehensif. Makanya tadi manhajnya kan komprehensif, integralistik. Ini belajarnya lawan ahli astronomi, belajar ahli perbintangan, ahli ini, betakun kadang ahli agama aja. Berunding. Nah, lahirnya apa? Melahirkan kalender internasional. Sebenarnya itu bisa saduniaan dengan kalender internasional, sama puasanya. Tapi benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, sedangkan saudara kita tadi mengatakan itu bid'ah, bisa dipahami. Tapi nah, ini metodologi dakwahnya tadi ditembakkan ke kita. Nah, itu persoalannya lah. Maka saya menghimbau supaya metodologi dakwah itu bagi di dalam oke. Tapi kalau keluar ditembakkan tadi bisa diangsul. Nah, angsulnya ini kan nah dari situ. Jadi hisab bid'ah itu pandangan mereka karena tekstual. Nah, kita tidak tekstual, kontekstual. Nah, kaki berangkang, ya itu dalilnya tekstual tadi, bahwa sholat itu disuruh untuk rapat. Jadi rapat. Karena apa? Di dalam hadis bahwa itu bisa salah satu mengeliminir godaan setan. Karena ada kesatuan, maka rapat. Nah, rapatnya ini tentunya yang wajar. Asalnya rapat, kalau setelah itu ranggang nggak usah lagi disasahi. Ya kan, asalnya rapat. Rapat itu bisa, jangan kalau tegang ini ngalih di sebelah ini asal tas sisih kita tegang. Rapat memang dianjurkan, jangan kita kemudian beranggang-ranggang. Nah, Muhammadiyah dirapatakan dahulu, makanya dilihati isi sop-sop di depan supaya rapat. Ada dalilnya itu, ya. Sawu sufu vakum. Kemudian ratakan baina punggung kaki. Memang ada dalilnya. Itu dalil. Tadi mereka kan dalil. Jadi dalil setelah itu Al-Qur'an, Al-Hadis. Bahkan kalau misalnya ada hadis dhaif lebih disenangi daripada akal. Nah, ini kalau ibadah apalagi nih dalilnya. Nah, tapi sekali lagi kalau sudah ranggang jangan disasahi orang. Udah itu sudah alamiah saja. Nah, tetapi juga jangan merenggang-enggan diri. Karena biasanya kalau sudah sholat, setelah rukuk itu pasti ya berenggang sudah sedikit tuh.
Nah, ini yang biasa menyasahi ini, meranggangi. Nah, itu dari segi keindahan aja sudah kada bagus. Masa berdiri di hadapan Allah pina bekangkang berarti seranggang. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang wajar. Yang wajar, yang mudah. Nah, memfilter ustadz. Nah, saya kira memang ya karena ini organisasi, ya supaya tidak timbul konflik, ya sudah. Nah, kadang-kadang takmirnya kada tahu ini salafi atau kada tahu. Nah, memang biasanya dalam kajian yang pertama tuh masalah tauhid dahulu, sama kada beda. Nah, lalu terakhir masalah fikih ibadah. Nah, berbeda itu. Duduknya, tawarruk dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau Muhammadiyah itu tarjih, makanya namanya tarjih. Ada dalil-dalil, kemudian dalil itu mana yang terkuat diambil. Tapi kalau sudah kuat, ya, lalu sama, lah itu bisa disebut dengan tanawwu'ul ibadah, pilihan. Jadi boleh memilih. Nah, termasuk salam tadi. Salam itu ada pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu pilihan. Disebut dengan tanawwu'ul ibadah. Nah, di sini toleran kita. Ada dalilnya dan kuat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah pakai bismillah. Dalilnya ada, dalilnya sahih. Pakai bismillah. Nang kada pakai bismillah, dalilnya juga sahih. Silahkan sekali-sekali pakai bismillah, sekali-sekali kada pakai bismillah, silahkan. Itu namanya tanawwu'. Boleh memilih di antara yang sahih. Karena kecenderungannya aku nak bismillah terus, silahkan. Aku nak kada bismillah, alhamdulillah, silahkan. Itu tanawwu'. Nah, di dalam majelis tarjih dikatakan itu tanawwu'ul ibadah. Nah, jadi saya kira itu ya. Nah, jadi kalau hubungannya dari gencar-gencar merebut, bahkan kadang-kadang dahulu orang khawatir kalau ke masjid hilang sendal. Nah, kalau orang NU katanya diambil Muhammadiyah hilang kunut. Nah, ini yang terakhir nih hilang masjid. Hilang masjid. Nah, ini kita introspeksi juga. Introspeksi. Sholat jamaah itu bagi kawan-kawan salafi itu wajib. Bagi kawan-kawan salafi itu wajib salat jamaah. Maka mereka bukan rajin lagi karena wajib, berdosa bila kada salat jamaah. Nah, Muhammadiyah, jadi kalau salat jamaah ini kalau imam mazhab yang 4 itu ya. Yang kesimpulan imam mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu wajib. Imam Syafi'i itu sunnat muakkadah. Nah, mungkin banyakkan kita ini sunat muakkadah lah. Nah, lalu kita bangun masjid megah, jamaahnya kosong. Nah, kawan-kawan salafi kebetulan mereka tidak punya masjid. Masjidnya mungkin Imam Syafi'i atau baru kadada, mungkin di sekitar sini ada, mereka salat di sini, hibak. Kemudian sop di depan itu lebih utama, al-isaru fil ibadah mamnu. Mereka berdoa dulu di muka sini. Sop yang paling depan itu paling utama, itu hadisnya ada, berdoa dulu semuaan. Kita lalu cemburu, masjid kita diambil ya. Nah, introspeksi kita, kalau kayak itu kita